Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Basnas Basis TV dimanapun kalian berada. Kali ini baik lagi nih bersama saya di Jack B Talk. Dan di episode kali ini akan sangat spesial. Karena selain ini adalah episode spesial di bulan Ramadan, kita banyak banget spesial-spesial lainnya di episode kali ini. Karena kita pertama kalinya ini episode di luar. Ini adalah di pesantren Tahfiz Difabel yang ada di kawasan Jakarta Selatan, Lebak Bulus. Dan bukan hanya itu spesialnya. Bukan hanya bulan Ramadan, bukan hanya kita setnya doang nih yang baru nih. Kita juga kedatangan tamu yang spesial. Tentunya ini tamu yang mungkin sahabat Basnas Basis TV itu banyak banget yang udah tahu. Dan ini udah banyak banget berkeliaran di TV-TV nasional atau mungkin di sosial media sahabat Basnas Basis TV juga. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi nih, kita panggilkan lagi langsung. Ada narasumbernya yaitu Kang Ronald. Halo Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang bukan. Oke. Kang. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Ke daerah Lebak Bulus sebetulnya nggak jauh dari rumah. Jadi sekalian ngabuburit, ayolah ke sini lah. Dan ini tempatnya bagus banget. Iya, soalnya ini tempatnya baru juga Kang. Ya ini yang buat yang menyaksikan acara ini kalau misalnya belum sempat mampir ke pesantren Tahfiz Difabel, mampir ke sini. Ini tempatnya bagus, sekaligus kita akan belajar bagaimana mereka-mereka yang difabel belajar Al-Qur'an. Benar, karena di sini adalah pesantren yang khusus Kang. Khusus untuk yang disabilitas. Ya. Betul. Kalau di sini itu khusus yang untuk perempuannya aja Kang. Ya. Kalau yang untuk laki-laki beda tempat. Ya. Ini buat yang tunarungu di sini ya. Betul. Keren. Jadi di sini mereka belajar bagaimana caranya membaca Quran, bagaimana cara menjalankan ibadahnya. Karena kan pasti menjalankan ibadahnya itu kan berbeda. Berbeda caranya. Betul. Nah makanya nih ya, buat yang mereka dalam tanda kutip berbeda saja, mau belajar Al-Quran. Betul. Masa kita yang lengkap semuanya, sempurna semuanya nggak mau belajar Al-Quran? Iya. Loh ini ke diri saya sendiri maksudnya. Oh iya. Saya mengingatkan diri saya sendiri itu sebetulnya gitu. Iya, karena kan mereka aja udah semangatnya luar biasa. Betul. Kita yang insya Allah lebih dikasih kemampuan lebih sama Allah. Ya masa ya. Betul. Harus semangat lebih. Betul. Iya Kang. Nah di bulan Ramadan ini Kang. Ya. Ini kan episode spesial bulan Ramadan Kang. Kang Ronald sendiri sekarang gimana Kang? Puasanya udah batal berapa Kang kira-kira? Enggak. Bagi saya menjalankan ibadah puasa, terutama menahan lapar dan haus, itu bagi saya nggak susah. Oh iya, yang susah tuh apanya? Menahan nafsunya, menahan pikirannya, menahan hatinya. Jadi kalau secara fisik saya kuat, haus, lapar udah biasalah. Tapi ketika masuk ke hati, pikiran, batin gitu, kadang ada yang kadang kita memang harus menahan, ya itulah nafsu sisi manusianya ya. Iya. Kadang kita ada rasa yang nggak baik lah terlintas. Ya Allah, langsung banyak istighfar aja. Iya, karena kontrol dirinya di kita sendiri ya. Nah ini bulan yang paling tepat buat belajar. Betul. Saya sendiri malu sama diri saya. Saya udah puasa berapa puluh kali gitu ya, berapa puluh Ramadan, masih belum baik aja jadi orang gitu loh. Enggak, malu saya sebetulnya. Kan yang penting baiknya itu patokannya ke kita sendiri Kang. Ya makanya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Insya Allah jadi alhamdulillah masih diberikan kesempatan Ramadan tahun ini. Iya. Kemudian masih bisa diberikan kesempatan di Ramadan berikutnya. Iya, benar banget. Nah, di bulan Ramadan ini kegiatan Kang Ronald sejauh ini apa aja Kang kepadatannya Kang? Saya tidak pernah ada perubahan agenda kerja dalam Ramadan karena menjalankan ibadah puasa bukanlah alasan kita menjadi bermalas-malasan, bukanlah alasan kita menjadi orang yang tidak produktif. Iya benar. Nggak ada. Maksudnya sama aja. Jadi saya syuting masih, saya kuliah masih, saya ngurus bisnis masih, ya saya olahraga masih, tidak ada yang berbeda. Terus manage waktunya gimana tuh Kang? Itu kan Kang Ronald ini kan banyak nih kegiatan tadi, ada syuting, kerja, urusan kerjaan, ada ditambah lagi Kang Ronald sekarang lagi lanjut kuliah S2. Di Bandung lagi kuliahnya. Di Bandung lagi. Bayangkan saya kuliahnya, jaraknya sekali berangkat 183 km. PP lagi. PP kali 2 tuh berapa? 360. Nah, hampir 400 kilo saya kalau kuliah PP itu, bayangkan. Seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Oh, berarti emang ada harus wajibnya datang ke kelas ya? Meskipun ada kadang-kadang kalau sepakat online ya online. Intinya membagi waktu, yaitu pintar-pintarnya kita dan komitmen kita.
Intinya adalah kalau saya selalu mengusahakan keseimbangan dalam hidup. Oke, gimana itu keseimbangan? Keseimbangan dalam hidup itu ya artinya gini. Kerja harus. Oke. Tapi waktu buat keluarga juga penting. Iya. Jangan dikorbankan. Gitu loh. Skala prioritasnya ya. Iya. Cari uang bagus. Tapi waktu bersosialisasi jangan kamu hilangkan. Karena ada orang yang kadang kerja nggak punya teman, nggak ada waktu. Iya, nggak balance ya. Iya, ada orang yang kerja keluarga terbengkalai. Ya buat apa? Iya. Seimbang aja. Mungkin saya bukan yang tampil di TV setiap hari, mungkin. Tapi insya Allah saya lebih bahagia. Karena saya jadi ada waktu buat menikmati waktu sendiri, menikmati hobi, main sama keluarga. Waktunya gitu jadi loh. kebaginya enak. Kebagi. Kapan kerja, kapan Betul. bagi untuk keluarganya kapan. Betul. Sama yang paling penting jangan lupa sempatkan untuk ibadah. Sesibuk apapun kamu masa nggak sempet sholat? Iya, apalagi sekarang bulan Ramadan banyak banget. Makanya. Kita ngapa-ngapain ibadah, Kang? Makanya tidur aja ibadah. Tidur aja ibadah. Mari kita tidur. Aduh, nggak dong. Jangan ya. Jangan sekarang Jangan dong. sekarang. Iya, Oke. iya. Nah, kalau misalkan bulan Ramadan kan ditambah lagi banyak banget agenda-agenda kita di luar. Tadi misalkan Kang Ronald sebagai public figure syuting, sebagai mahasiswa itu belajar ke kampus. Ada tradisi wajib yang biasa kita lakukan nih sebagai masyarakat Indonesia, terutama orang Jakarta. Namanya bukber. Nah, kalau Kang Ronald itu gimana Kang sejauh ini? Agenda bukbernya udah sampai padat kah sampai akhir bulan Ramadan ini gimana tuh Bang? Sampai puasa hari ke-6 ini saya belum ada satu bukber. Hari ke-7 ya. Saya belum ada satu bukber pun. Jadi yang saya rasakan seiring perjalanan usia makin bertambah, teman kamu makin sedikit. Iya. Saya banyak dengar dari orang-orang kayak gitu Kang. Ketika kamu makin tua, circle kamu semakin sedikit. Kenapa gitu Kang? Ya kita lebih selektif memilih teman, mana yang teruji pertemanannya. Ya, kalau kita mungkin dulu kan bukber SD, sekarang lusa bukber SMP, bukber SMA, bukber kuliah, bukber jurusan, bukber komunitas ini, bukber anak komplek, wah macam-macam gitu kan ya. Kalau sekarang ya mungkin karena seiring usia udah pada berkeluarga, udah pada mencar-mencar. Jadi ya sampai saya mungkin baru akan ada buka bersama itu sampai akhir bulan puasa mungkin hanya 2 atau 3 kali saja. Oke. Itu pun nggak banyak sih. Kalau misalkan dari yang itu Bang, prediksi. Prediksi sejauh ini belum ada rencana buka bersama. Oh iya. Sejauh ini belum ada. Karena kemarin habis touring juga ya Kang. Habis ngikutin tuh Kang. Iya, karena ada beberapa di antara anak-anak prediksi yang stripping, Oh. syuting tiap hari. Ya kalau saya mah mau ada bukber syukur, enggak juga nggak apa-apa. Berarti masih kalau untuk ajakan bukber mah masih dikit-dikit aja Kang ya. Ya saya pilih-pilih lah, nggak semuanya iya, saya iya. datengin juga. Nah, Kang, tadi ngomongin masalah kesibukan juga Kang. Kang Ronald tadi kan saat ini tuh kesibukannya tadi udah menjalankan bisnis, mahasiswa juga, terus juga syuting juga. Nah, kalau misalkan ditarik lagi ke belakang nih, Kang Ronald ini kan udah banyak banget di acara-acara program televisi. Sebagai presenter, sebagai pembawa acara-acara TV juga, terus juga penyiar radio juga. Nah, saya pengen nanya sesuatu yang mungkin baru-baru ini lagi ada hubungannya sama Kang Ronald. Masalah penyiar radio, Kang. Kang Ronald kan kemarin baru Desember ya, Kang ya? Desember resign setelah 15 tahun siaran di Jakarta. Iya kan, Kang. Itu dia. Saya juga ngikutin tuh di sosial medianya. Nah, kalau misalkan ditarik mundur lagi, itu awal mulanya kenapa bisa jadi penyiar radio, Kang? Karena saya orang yang kenal diri saya sendiri. Ini hal yang penting harus dilakukan, dimiliki oleh semua orang. Gimana tuh, Mas? Mengenali diri sendiri. Prosesnya tuh gimana? Ya kamu kenal sama diri kamu? Saya kalau untuk, nah iya, ini definisi mengenal diri sendiri itu gimana tuh, Kang? Kamu apa gini? Siapa kita itu sebetulnya yang ada di dalam kita ini? Oke. Ya, ini kan hanya jasadmu gitu loh. Tampilan luar. Sebetulnya siapa kita itu ada yang ada di dalam ini, di ruh kita sebetulnya. Nah itulah. Jadi saya termasuk orang yang sudah kenal dengan diri saya sejak kuliah mungkin, awal-awal kuliah. Prosesnya gimana? Ajak ngobrol dirimu. Ajak ngobrol dirimu. Metodenya gimana? Metodenya akan panjang kalau saya ceritain, tapi intinya adalah kenali dirimu,
Jujur-jujuran sama dirimu. Maunya apa sih? Maunya apa? Kemampuannya apa? Kekurangannya apa? Kemampuannya kita tonjolkan, kekurangannya kita tutupi, atau lebih baik kita perbaiki. Sejak kuliah, ketika saya sudah kenal sama diri saya tahu bahwa kemampuan saya itu adalah di kata. Mengolah kata, apakah kata yang diucapkan secara verbal atau kata yang ditulis. Ya. Ketika saya tahu saya punya kemampuan di bidang mengolah kata, itu kemampuan saya, kelebihan saya di situ. Kekurangan saya apa? Saya body biasa aja, nggak cantik, nggak ganteng-ganteng amat, nggak tinggi gitu kan. Ya udah, nggak usah ngadu di physical appearance. Ya, saya nggak akan jadi model. Ya, karena bukan body model, ya udah gitu. Jadi ketika saya tahu saya kemampuannya di bidang kata, saya tahu saya senang membaca buku, saya tahu saya senang menghafal, ya udah saya tajam di situ. Saya memilih menjadi apa nih kerjaan yang membutuhkan kemampuan mengolah kata? Penyiar radio kali ya. Itu prosesnya berapa lama tuh Kang sampai akhirnya tahu, saya ini kayaknya emang maunya tuh di sini. Saya suka banget berkata-kata. Saya emang nggak lama. Nggak lama Kang. Karena memang udah jujur duluan sama dirinya. Harus jujur. Pokoknya nih ya, yang nonton nih ya, coba jujur tanya dirinya, kenali dirinya, supaya tahu kita ini siapa. Tujuannya apa? Itu poin pentingnya. Maunya apa? Kemampuannya apa? Kekurangannya apa? Gitu loh. Basicnya itu dulu ya. Itu setelah kita tahu siapa kita bisa menentukan apa yang mau kita lakukan, apa goals, apa objektifnya dari konsep diri yang kita tahu gitu loh. Iya, benar. Saya juga kan kebetulan masih kayaknya ada di fase itu ya Kang ya. Silakan cari. Karena banyak orang yang kadang akhirnya melakukan hal yang justru bukan dia banget. Mungkin untuk menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati pasangan, tapi hatinya nggak di situ. Apapun yang nggak dikerjakan secara sepenuh hati, hasilnya nggak akan sebaik yang dikerjakan dengan ikhlas gitu. Terbiasa untuk melakukan sesuatu untuk orang lain ya. Jadi kadang susah untuk punya waktu. Ya untuk membahagiakan orang lain ya bahagiakan diri kita sendiri dulu deh. Iya. Basic dari situ dulu ya awalnya. Makanya saya nggak pernah merasa diri saya kerja. Kerjaan apapun yang saya lakukan itu hobi saya. Oke, seleksinya di situ ya. Jadi kayak ada tawaran datang, ini kayaknya. Saya kerasa main. Karena kan pekerjaan yang paling nikmat hobi yang dibayar. Iya betul. Saya nggak pernah merasa kerja. Dari pertama kali kerja sampai hari ini udah lebih dari 30 tahun, saya nggak pernah merasa saya kerja. Saya merasa saya main. Main dibayar. Dan saya tahu suara saya cari rezeki lewat suara. Siaran radio ngomong, MC ngomong, gitu kan, ngasih workshop ngomong, sekarang juga ngomong. Kerjaan saya adalah ngomong dan ngomong. Allah kasih rezeki saya lewat bicara. Jadi moto hidup saya adalah my voice is my invoice. Bagus banget ya. Iya, my voice. Setiap ngomong dibayar saya mah. Itu saya catat dulu itu boleh tuh. My voice, my invoice. My voice is my invoice gitu ya. Karena saya passion yang ngomong, jadi juga ada satu lagi moto. My passion is my paycheck. Sama itu juga. Iya. Ketika kita sudah menjadi orang paling ahli di bidangnya. Percayalah materi akan ngikutin. Saya ngomong sedikit aja dibayar. Yovie Widianto ngasih nada doang dikit dibayar. Ngerti nggak sih? Iya, jangka panjangnya itu karena dia paling ahli di situ. Cristiano Ronaldo suruh datang ke Indonesia ngedribble 10 menit, bayarannya berapa miliar. Kenapa? Karena dia terbaik di bidangnya. Ketika kita sudah tahu siapa diri kita, jadilah yang terbaik di bidangnya. Insya Allah lancar kesananya. Iya, jadi lebih mudah ya. Karena kita nggak memaksakan sesuatu jadinya, nggak beradaptasi lagi karena kita itu sesuai sama apa yang kita mau. Yes. Gitu. Tapi balik lagi nih mungkin tadi kan agak jauh nih omongannya masalah pencarian jati diri, mungkin bisa dibilang gitu kali Kang ya. Kalau misalkan tadi masalah penyiar Kang, masih masalah siaran ini. Kalau Kang Ronald nih sejauh ini menjadi siaran kurang lebih berapa tadi Kang? 15 di tahun? Bandung 5 tahun, di Jakarta 15 tahun, ya udah 20 tahun. 20 tahun siaran radio. Itu selama 20 tahun pasti banyak banget lika-likunya Kang. Itu kendalanya yang paling teringat mungkin nggak yang paling berat tapi yang saya nggak pernah bilang kendala. Nah itu tantangan aja, pengorbanan. Oke. Saya ini kan penyiar pagi. Pengorbanan terbesar yang bangun pagi. Ya, itu gampang buat saya. Oh iya. Gampang. Pengorbanan terbesar yang saya lakukan, yang kami lakukan sebagai penyiar pagi, adalah nggak pernah tahu anak di pagi hari.
Karena berangkat jam 5.20 setelah sholat subuh. Saya nggak pernah nganter anak sekolah, nggak pernah nyiapin anak peralatan sekolah. Apalagi kalau yang penyiar paginya perempuan kayak Tike nggak pernah nyiapin anaknya sarapan. Momennya ya. Kehilangan momen itu pengorbanan yang berat. Iya, waktu kan nggak bisa diulang kan. Jadi ya pengorbanannya itu. Kita nggak pernah tahu anak di pagi hari. Kita bangun, anak-anak udah masih tidur kan. Tapi kalau dari sisi itu sendiri pernah dikomunikasikan ke anak nggak Kang? Maksudnya kalau mereka tahu ini tugas bapaknya, makanya Sabtu Minggu ya dibalas bareng sejak pagi gitu loh. Iya. Itu pengorbanannya. Iya kan, tadi kan kalau dari sudut pandangnya Kang Ronald kan pasti ya sedih juga kehilangan momen bareng anak kan di pagi. Iya itu. Sementara kalau misalkan dari sudut pandang anak kan ya mereka mengerti kok bahwa ini beresiko tugas orang tuanya. It's okay. Berarti tadi gitu ya Kang ya. Iya berat juga sih, tapi makanya tadi saya kira tuh biasanya kan kalau misalkan orang yang nggak terbiasa untuk aktivitas dimulai dari pagi hari, itu kan biasanya tantangan terberatnya karena harus bangun pagi terus. Itu kan kembali ke soal kedisiplinan, kembali ke soal tanggung jawab, responsibility. Sebenarnya balik lagi ke mindset tadi Kang, yang tadi Kang Ronald bilang masalah ya kalau misalkan kita dari awalnya udah ngejalaninnya enjoy, kan semuanya ke belakangnya udah. Ya, yang pertama saya senang mengerjakannya, yang kedua saya ingin memastikan saya yang terbaik di bidangnya. Iya. Tapi kalau misalkan sampai di saat ini Kang, kalau saya boleh tanya, Kang Ronald udah ngerasa di posisi itu Kang? Ya, udah. Saya nggak tahu ini masuknya ria atau enggak ya, cuman saya bilang ini adalah pencapaian. Jadikan ini motivasi aja. Iya betul. Saya penyiar termahal di Indonesia. Ya. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan deh. Ini apresiasi yang sangat tinggi loh. Tapi gini, jangan lihat saya di titik itu. Lihat awal karir saya siaran tahun 99, bayaran saya per jam berapa? Tebak coba kira-kira. Kalau di tahun itu kayaknya 50.000? 4.000. Hah? Dulu siaran 1 jam hanya 4.000 rupiah. Siaran saya 1 hari 2 jam. Setiap hari saya pulang hanya bawa duit 8.000. Nah itu untuk kebutuhan sehari-hari? Nggak cukup. Sebulan cuma 240.000 kok. Iya, terus kalau maksudnya kan pasti Kang Ronald banyak kebutuhan juga, terus kayak masih tetap mau di sini tuh pertimbangannya apa Kang? Ilmu. Oke. Uangnya cuma dapat segitu. Oke. Ya syukuri. Tapi yang lebih penting saya dapat ilmu. Tanpa 4.000 perak saya nggak akan dapat di titik yang sekarang. Iya. Gitu loh. Jangka panjangnya. Jangan lihat hasil akhir saja. Lihat progres, karena kebanyakan kita ini melihat hasil akhir. Wah, si ini tajir. Hei, kamu nggak tahu di belakang 30 tahun dia usaha, keringat, darah, air mata. Iya. Gitu loh. Iya. Orang kan taunya, apalagi sekarang kan era sosial media itu hanya ada yang di depan layarnya mereka aja. Betul. Lagi sekarang di Instagram, misalkan kita buka Instagram, Kang Ronald nih enak ya jalan-jalan. Nah, di belakang itu harus tahu keringat, darah, dan air mata apa yang sudah kami semua lakukan, apa yang sudah kami korbankan. Gitu loh. Ya. Berarti emang balik lagi yang tadi prinsip awalnya kayak Kang ya, karena bertahannya selama sejauh ini pun karena itu hal yang disukai dan ingin ini ya emang passionnya di sini, bisa dibilang gitu. Tadi apa quotes-nya Kang? My voice is my invoice. Saya suka banget. Saya baru dengar Kang. Tapi itu Kang Ronald sendiri ya. Iya, jadi ya kalau kita udah menjadi yang terbaik di bidangnya, hal sederhana pun akan diapresiasi. Iya. Gitu. Benar. Kalau kita udah jadi yang terbaik di bidangnya. Udah ngapa-ngapain udah enak ya Kang ya kalau kayak gini. Ya, tapi akan menjadi sombong ketika kita merasa udah hebat. Nah, itu dia. Itu sombong, nggak boleh. Tadi kan kalau misalkan di satu sisi kita ngerasa untuk kepercayaan diri kita sendiri, kita boleh bilang gue yang terbaik. Itu semua orang haknya punya sama kan. Maksudnya kayak ya nggak apa-apa saya bilang saya terbaik nih. Itu kan karena saya untuk maju saya diri sendiri. Nah, kalau untuk ngebalance-nya lagi ke kitanya sendiri, maksudnya kayak di posisinya yang sekarang nih. Dari luar itu kan banyak pasti omongan-omongan Kang, kayak Kang Ronald mah gini kayaknya nggak ini banget. Itu gimana Kang maintainnya Kang? Apa gini-gini tuh apa? Kritikan gitu Kang.
Ah, nggak apa-apa. Biasa kan sekarang kan netizen di Indonesia kan gitu Kang jarinya. Nggak apa-apa. Maksudnya gini, kritik, saran jangan anti selama disampaikan dengan cara yang sopan, sesuai etika. Oh, saya orang yang terbuka dengan kritik. Kalau sopan, gitu kan ya. Dan sosial media itu jangan jadi hal yang merepotkan kita ya. Sosial media jadi yang buat senang-senang aja. Netizen gitu ada yang seperti itu, cuekin aja lah. Dan apa namanya, hidup mereka sebetulnya tidak terlalu bahagia kalau menurut saya. Mereka mengeluarkan segala apa ya, hal yang tidak mereka suka itu di sosial media gitu kan ya. Jadi ya bahasanya kadang-kadang suka jahat banget ya gitu. Ya cuma dosa masing-masing aja lah. Saya nggak pernah peduli. Kalaupun sampai mengganggu, saya blok. Saya orang yang paling tidak pernah mau kenapa jadi masalah, kepikiran blok aja kalau udah mengganggu, kata-katanya kasar. Meskipun jarang banget. Simpel aja ya. Simpel aja, kenapa jadi susah sih? Kita nyanyiin tutup kupingnya. Kalau sosial media malah membuat kita jadi orang yang jadi banyak dosa, jangan punya sosial media gitu. Nah, punya sosial media malah kita jadi dosa gitu. Iya benar. Ada orang posting, kita malah jadi sirik. Ih, dosa ke kitanya, rugi dong. Ngapain? Blok aja. Gitu. Iya benar. Blok aja. Wah, ini kita nih obrolannya jadi deep banget Kang ya. Enak banget nih di siang-siang Ramadan ini. Biasanya orang mikirnya makan. Terus makin masalah makan nanti buka puasa gimana. Kita ngobrolin masalah deep banget gini. Mungkin bisa dikembalikan lagi ke topik pembicaraan kita nih Kang, masalah Ramadan Kang. Nah, kalau misalkan Kang Ronald sendiri di rutinitas setiap tahunnya itu sebenarnya ada nggak sih kalau bisa dibilang tradisi atau kegiatan-kegiatan yang mungkin rutin banget Kang Ronald lakukan? Misalkan Kang Ronald di setiap bulan Ramadan itu suka bagi-bagi takjil itu, atau mau di setiap bulan Ramadan santunan ke anak yatim. Sebenarnya kalau Kang Ronald sendiri ada nggak sih Kang kegiatan-kegiatan gitu Kang di tradisi? Kadang suka gimana ya kalau ditanya hal seperti itu, dijawab ya. Tetap ada netizen yang suka ngomentarin ya. Tapi tidak peduli amat, saya mah ada bukan niatnya itu. Tidak pernah ada yang tahu niat seseorang kecuali dirinya dan juga Allah. Jadi ketika dia ngomong yang aneh-aneh, terserah kamu aja gitu kan ya. Jadi si Allah ada. Karena saya juga bapak asuh kok. Untuk sekolah tahfidz juga. Oh iya. Iya. Kalau boleh tahu di mana? Di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor. Bapak asuh juga ada berapa ratus lah gitulah di sana gitu. Itu terus palingan mendekati Idul Fitri ya pulang ke Bandung, mudik kemudian ke Garut karena kampung halaman asliku di Garut gitu kan ya. Ketemu keluarga, ya semingguan pulang lagi Jakarta. Gitu aja kok, simple. Iya benar nih buat netizen. Kalian tuh jangan kalau misalkan artis kelihatannya gini-gini doang, kelihatannya kayaknya nggak pernah sedekah ini gini-gini bukan berarti sok tahu banget. Nah, semuanya kita tunjukin di sosial media. Buat apa? Iya. Dan sekalinya pun kalau ada yang posting di sosial media, kamu punya hak apa menghakimi dia gitu loh. Benar. Kan, ini sosmed gua. Oh iya, silakan. Tapi ya Allah, apapun yang kamu ketik gitu loh, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu yang loh. Mereka mungkin kurang aware ya di situnya ya. Ya karena guru ngaji saya juga bilang sosial media itu adalah salah satu media yang bisa mendatangkan penyakit ain. Iya benar. Iya itu penyakit paling ain. Mudah untuk dari kata-kata, dari huruf per huruf ada sihir dalam tanda kutip yang bisa membahayakan. So, kalau misalnya dilihat sosial media saya tuh pilih banget apa yang mau di-post, kalimatnya apa gitu kan, menyakiti orang atau tidak gitu. Jadi saya pikir-pikir, pilih-pilih dulu lah gitu loh. Iya. Dan nggak pernah mau saya komen yang aneh-aneh buat apa ya gitu. Kasihan hidup orang-orang yang bahasanya nggak karuan itu di sosmed pasti hidupnya menyedihkan kalau menurut saya. Karena mereka waktunya malah doain buat kita ya. Buat apa gitu ya, kasihan gitu. Ya nih netizen ya. Iya. Pesan-pesan juga buat netizen. Nah kalau Kang Ronald tadi kan masalah bulan Ramadan, sebenarnya kalau misalkan itu kan bulan Ramadan yang dari tahun ke tahun Kang Ronald lakukan. Tapi kan kemarin kita habis ngalamin namanya pandemi nih Kang. Ya. Nah selama pandemi, apakah aktivitas-aktivitas ini terkendala? Apa ada perbedaan Kang setiap
pas tahunnya, apalagi pas kemarin pandemi sama yang sekarang? Pandemi, taraweh di rumah palingan. Sisanya mudik juga jadi cuma sebentar banget. Cuma terbatas ya Kang? Terbatas, tapi ya udah lewat lah. Iya. Justru pandemi itu saya bersyukur. Saya merasakan saya menjadi makhluk spiritual, makhluk yang lebih spiritual di pandemi 2 tahun itu. Kenapa tuh Kang? Karena kita dihadapkan dengan situasi bahwa kita nggak bisa apa-apa. Iya. Pandemi menghadapkan kita di situasi kita lemah. Akhirnya kayak tamparan ya. Iya. Jadi kayak diingatkan besok mati tuh bisa banget loh gitu. Iya. Nggak ada yang tahu, benar-benar nggak ada yang tahu. Selama ini kita tahu konsep meninggal mati bisa kapan aja, betul. Tapi pandemi itu benar-benar ngeliatin di depan kita gitu. Baru WhatsApp kemarin, besok udah meninggal gitu loh. Hah gitu. Serem banget kemarin pandemi. Iya, dan sekali lagi pandemi membuat waktu saya lebih banyak di rumah. Rasa takut kan tinggi waktu itu kan. Iya, jadi mau nggak mau ngapain ya, banyak ngaji, banyak sholat, banyak doa gitu loh. Dan ya alhamdulillahnya 2 tahun itu memperkuat saya sampai hari ini gitu loh. Jadi ketika pandeminya udah selesai, saya nggak jadi orang yang kayak dulu lagi, memang udah berubah aja gitu, lebih dalam aja lah sekarang. Iya, karena kan pas pandemi itu kayaknya emang momennya orang tuh entah itu berubah menjadi arah yang lebih baik karena dirinya sendiri atau mungkin ke arah yang kurang baik gitu kan mungkin ya. Nah kalau misalkan tadi kan masalah pandemi nih Kang, perbedaan pandemi yang Kang Ronald alami selama bulan Ramadan, selama pandemi sama sebelum pandemi. Nah kalau misalkan kalau normal ini, itu kan ada kewajiban yang biasa kita lakukan sebagai umat muslim Kang. Salah satunya adalah zakat. Nah kalau misalkan kita nggak ada pandemi nih, itu kan masih zakat aman Kang ya. Nah kalau kemarin pas pandemi gimana Kang? Zakatnya aman ke? Aman, tetap ke masjid. Pakai masker aja. Pakai masker aja. Nah sekarang kan ada namanya zakat digital Kang. Nah kalau Kang Ronald sendiri pendapatnya gimana Kang masalah apakah zakat digital ini membantu kita ke arah yang lebih baik kah atau gimana Kang? Menjalankan syariat agama tidak berarti kita menghindarkan dari yang namanya perkembangan zaman. Ya. Karena menurut saya agama itu bukan hanya tekstual tapi juga kontekstual. Jadi ketika teknologi memudahkan kita untuk melakukan zakat, kenapa enggak? Kenapa enggak? Ya digunakan ayo gitu kan. Bahkan mungkin karena teknologi lah membuat animo orang berzakat menjadi lebih besar karena nggak dibikin ribet. Belum lagi juga mungkin secara distribusi bisa menjadi lebih luas, lebih tepat sasaran, lebih transparan gara-gara apa? Gara-gara teknologi. Gitu. Jadi ya nggak usah anti kalau kata saya. Toh tentu juga ini udah ada fitur kayak gini pun ada dari ulamanya juga udah approve ya. Ada ulama-ulama yang saya yakin lebih pinter dari kita-kita yang nonton. Iya. Saya nggak pinter. Kalau ulama pemerintah udah ngasih izin, udah ikutin aja. Orang ada dikasih yang mudah. Makanya. Ya? Mungkin bisa di rumah doang nih, scan doang. Nggak usah keluar lagi. Tapi ketika ada yang berkeyakinan beda sama saya, ya saya menghargai itu silahkan. Cuman buat orang yang mengikuti ini, ya jangan di anti-antiin gitu loh. Iya benar. Nah kalau Kang Ronald sendiri ada nggak sih kayak pesan ke masyarakat gimana sih biar kita tuh aware untuk bayar zakat gitu Kang? Iya. Gimana tuh Kang? Kang Ronald. Saya kalau misalnya gini ya, kalau misalnya ngaji aja, perintah berzakat selalu berbarengan dengan perintah sholat. Sementara kita tahu sholat adalah tiangnya agama. Iya. Kenapa zakat penting? Dibarengin sama sholat terus. Gimana suratnya? Wa aqimus sholat wa atu zakat. Jadi betul. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Artinya apa? Pentingnya zakat sama sholat itu sama, gitu, dan juga rukun Islam. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan, Rasul sudah memerintahkan, ya udah ikuti. Mau nurut sama siapa lagi? Manfaatnya bukan hanya spiritual, tapi juga secara sosial. Itulah indahnya Islam. Zakat itu ibadah yang dinikmati bukan hanya kita sebagai orang yang mengeluarkan secara spiritual, tapi juga dinikmati oleh mereka yang membutuhkan secara sosial. Dampaknya besar. Benar, contohnya ini pesantren kita ini. Nah, ini juga hasil dari
ini ya, zakat infak sodako ya. Betul itu. Nih kalau barusan kan Kang Ronald juga udah sempat keliling-keliling kan. Iya, bagus. Ini gimana fasilitasnya, alhamdulillah banget. Keren. Di fasilitasi yang cukup dan baik banget, ini bagus banget kan. Ya, dan ini karena ada teknologi lah, jadi yang membuat pembangunan tuh sekarang menjadi lebih variatif ya, tepat sasaran, transparan gitu loh. Iya, jadi enak mau ngapa-ngapain juga kan. Iya, jadi tidak harus selalu dalam bentuk uang atau barang kepada para penerima manfaat, tapi juga bisa dalam bentuk bangunan, dalam bentuk sekolah, dalam bentuk pasar, ya kan? Iya benar. Manfaatnya bisa lebih banyak lagi. Dirasakan langsung sama masyarakatnya langsung, gitu. Nah, mungkin terakhir kali Kang. Terakhir mungkin bisa memberikan ajakan kepada sahabat Basnas Basis TV untuk menyalurkan zakatnya dan sedekahnya di Basis DKI. Oke, ini jadi buat sahabat Basnas dan Basis DKI Jakarta, ingat sekali lagi bahwa zakat adalah salah satu dari 5 edit ribet. Oke. Buat sahabat Basnas Basis DKI Jakarta, ingat ya, zakat itu penting, salah satu dari 5 rukun Islam. Perintahnya selalu berbarengan dengan perintah untuk mendirikan sholat. Tidak akan ada orang yang menjadi miskin atau kesusahan gara-gara mengeluarkan zakat, infak, ataupun sodakoh. Dalam Islam, tidak ada yang namanya orang miskin. Yang ada adalah orang kaya dan orang cukup. Cari. Di Al-Quran nggak ada kata orang miskin. Yang ada orang kaya dan cukup. Iya, miskin itu kayaknya kita sendiri yang menentukan jadinya ya. Nggak ada gitu kan. Jadi yuk bersihkan rezeki kita, karena dari semua rezeki yang kita dapatkan ada hak dari mereka yang membutuhkan. Insya Allah zakat, infak, sedekah kita bernilai ibadah, bernilai pahala. Terlebih di bulan puasa, gunakan teknologi dan salurkan di lembaga yang terpercaya. Kalau saya di Basnas Basis DKI Jakarta. Oke, terima kasih Kang Ronald. Tepuk tangan dulu dong buat Kang Ronald. Wah, kita hari ini, saya pribadi nih Kang, saya mewakili sahabat Basnas Basis TV yang pasti punya pemikiran yang sama saya. Ini banyak banget pembahasannya tuh banyak banget yang bisa dicerna dan cuma diaplikasikan. Gitu aja. Dari tadi, apalagi tadi udah bahas mindset kita gimana caranya, itu yang paling fondasi paling awalnya di situ. Terus juga udah sharing-sharing masalah pengalaman hidup juga. Terus juga gimana caranya kalau misalnya kita dihadapkan dalam suatu masalah, gimana baiknya dan bijaknya kita menyikapinya gitu kan. Wah, alhamdulillah banget. Saya ngerasa kayaknya selesai podcast ini saya akan menjadi manusia yang baru. Saya akan menjadi orang yang baru. Saya juga masih belajar. Oke, terima kasih banyak Kang Ronald udah menyempatkan waktunya. Ya. Boleh azan maghrib nggak? Saya haus. Belum dong. Belum ya. Ini kan ada jamnya. Masih lama. Kita udah kering ini. Emang sama sih, syairnya tuh sama, azannya sama, cuman waktunya belum. Lama. Gak bisa kan. Nanti kita emang jam-jam kritis tapi ditahan aja. Oke. Nah, terima kasih juga untuk sahabat Basnas Basis TV yang udah nonton sampai habis dan mungkin banyak banget bisa mendapatkan ilmu-ilmunya. Dan kalau misalkan mau ada yang didiskusikan atau masih penasaran-penasaran, bisa langsung dituliskan di kolom komennya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nantikan video-video kita selanjutnya. Oke. Terima kasih. Saya Abdul Jabar Fatah selaku pembicara pada hari ini pamit, dan Kang Ronald selaku narasumber. Terima kasih Kang. Hatur nuhun, sama-sama telah diundang. Semoga menjadi kebaikan buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.